Ilmu padi Marc Marquez, tepis teori bisa menang di IP Qatar meski ungguli Pecco Bagnaia dalam simulasi sprint. Ekspektasi tinggi terus mengelilingi Marc Marquez jelang MotoGP 2024. Kecepatan bagus pun sudah ditunjukkan. Namun, dia tidak ingin jemawa. Marc Marquez telah menuntaskan tes pramusim pertamanya bersama tim Gresini dalam sesi yang berlangsung selama 3 hari pada 6 hingga 8 Februari di sirkuit Sepang, Malaysia. Pembalap anyar Gresini mengakhiri tes MotoGP Sepang 2024 dengan waktu lap terbaik yang mengungguli rekor resmi lap tercepat MotoGP di trek sepanjang 5,5 km ini. Mengendarai Ducati Desmosedici P23, motor juara musim lalu, Marquez membukukan waktu terbaik 1 menit 57,270 detik. Adapun rekornya adalah 1 menit 57,491 detik. Di antara 4 penunggang motor lama Ducati yang sedang mendominasi, Marquez hanya kalah dari adik sekaligus rekan setim, Alex Marquez dengan catatan waktu 1 menit 56,915 detik. Walau telat panas saat memulai tes MotoGP Sepang 2024, performa ex-rider Repsol Honda ini mendapatkan atensi. Runner-up MotoGP musim lalu yaitu Jorge Martin, Prima Pramac, juga menunggangi motor Ducati tapi versi terbaru, melihat potensi besar darinya. Dia, Marc Marquez, berada di posisi yang saya perkirakan. Dia akan dekat dengan hasil kemenangan di Qatar, ucap Martin. Di sisi lain, Marquez punya modal bagus untuk menang, setidaknya jika melihat simulasi sprint yang dilakukannya pada hari terakhir tes MotoGP Sepang. Melakukan 10 lap beruntun, durasi sprint GP Malaysia, pada hari terakhir, Marquez menunjukkan pasi atau kecepatan yang impresif. Kecepatan Marquez sudah dekat dengan 3 pembalap motor pabrikan Ducati, termasuk di antaranya adalah sang juara bertahan, Francesco Bagnaia, Ducati Lenovo. Bahkan jika dijumlahkan, 10 lap Marquez dalam simulasi sprint sedikit lebih cepat daripada Bagnaia yaitu 19 menit 45,564 detik berbanding 19 menit 46,594 detik. Marquez hanya kalah dari Martin dan Enea Bastianini, Ducati Lenovo, 2 pembalap yang digadang-gadang akan kembali bersaing untuk memperebutkan gelar. Akan tetapi, pembalap yang akan berusia 31 tahun pada 17 Februari nanti memilih untuk merendah. Marquez merasa tertinggal dengan Bagnaia, Martin, Bastianini serta adiknya, Alex, yang musim lalu mencetak kemenangan sprint dan podium kedua di IP Malaysia. Selain itu, mengutip GP1.com, Marquez menilai dirinya belum berada di fase di mana dia bisa mengendarai motornya dengan insting seperti ketika masih memperkuat Honda. Saya berharap bisa mengendarai motor Ducati dengan hanya mengandalkan insting begitu semuanya selesai, tapi itu butuh waktu. Kita tidak pernah tahu, katanya. Bahkan ketika pembalap sekaliber Jorge Lorenzo bergabung dengan Ducati, semua orang bilang dia masih jauh dan tidak akan beradaptasi dengan motornya. Akan tetapi, dia bisa menang pada pertengahan musim berikutnya. Adik saya juga tidak memulai dengan sangat baik tahun lalu tetapi dia cepat pada akhir musim. Kita lihat nanti apakah saya bisa berada di depan. Sementara mengenai kecepatannya dalam simulasi lomba, Marquez tidak menampik bahwa dia cukup percaya diri. Akan tetapi, masih ada kekurangan yang mengganjalnya. Si semut dari Cervera masih belum sepenuhnya percaya diri dengan kecepatan 1 lap yang akan menentukan dalam babak kualifikasi di setiap seri. Masih soal insting, Marquez mengaku belum menemukan kembali sentuhannya. Jika di Honda dia bisa nyetel hanya dalam 2 kali run, di Ducati ceritanya berbeda. Di sini, selama 3 hari, perlu banyak waktu bagi saya untuk mendapatkan waktu lap yang bagus, terang Marquez. Dalam tes, hal ini memungkinkan tetapi dalam akhir pekan lomba, itu tidak mungkin. Saya harus memahami cara menjadi lebih cepat dalam waktu lap. Ada yang sebut Ducati bakal halalkan segala cara untuk cegah Marc Marquez menang banyak bareng Gresini. Spekulasi dan asumsi dengan suara sumbang mewarnai kehadiran Marc Marquez bernaung di Gresini Ducati pada MotoGP 2024. Banyak yang memprediksi bahwa Marquez akan mampu kembali bersinar ketika dia memutuskan langkah besar untuk pindah dari Repsol Honda ke Gresini. Walau pindah ke tim satelit, banyaknya pihak yang merasa juara dunia 8 kali itu bangkit kembali tidak lepas dari kekuatan motor yang digunakan di Gresini.
Apalagi kalau bukan karena Desmosedi GP yang memang sekarang jadi motor terbaik dan tercepat di grid MotoGP. Ambisi Marquez untuk kembali tampil kompetitif setelah 2 tahun terakhir selalu terseok-seok bersama Honda pun dikatakan bisa segera berakhir. Tes Valencia di akhir tahun lalu pun sudah pelan-pelan menjadi sinyal mantapnya Marquez dalam menggeber Desmosedi GP. Pada tes pramusim MotoGP 2024 di Sepang beberapa hari lalu, Marquez juga berhasil finish 6 besar walau sempat diawali dengan drama beberapa masalah pada motornya. Akan tetapi, suara sumbang dari pihak lain pun ada yang mengatakan sebaliknya. Ada yang bilang kejayaan Marquez mungkin memang sudah benar-benar habis di usianya yang kini menginjak 30 tahun. Sampai ada pula yang mengatakan spekulasi lebih liar, yakni kemungkinan Marquez akan dicegah untuk tidak terlalu banyak menang bersama Gresini. Asumsi tersebut diutarakan oleh mantan pembalap MotoGP Randy Depuniet dalam wawancara bersama Paddock GP. Depuniet sejatinya cukup antusias menantikan aksi Marquez memacu motor Ducati pada musim ini. Tetapi dia mendengar bahwa Marquez akan menggunakan Desmosedi GP 23 tetapi bukan yang sudah ditambahkan pembaruan terbaru. Sekarang, dari apa yang saya dengar, dia akan mendapatkan manfaat dari motor YP23. Namun, bukan yang dengan evolusi terbaru, kata Depuniet. Motor yang akan dia gunakan adalah motor yang kemarin digunakan Johann Zarco. Artinya, mereka, Ducati, tidak memberikan dia, Marquez, mesin 2023 yang terbaik, tuturnya. Tak sampai di situ saja, Depuniet juga menyampaikan pendapat lebih liar dari apa yang dia amati di sekitar Paddock. Meski masih berupa prediksi, tapi dia merasa cukup yakin bahwa spekulasi ini akan terjadi. Mantan pembalap asal Prancis itu malah dengan gamblang berani menyebut bahwa Ducati pasti akan melakukan segala cara untuk mencegah Marquez memenangi banyak seri bersama Gresini. Tujuannya, agar tidak mengganggu jalan Francesco Bagnaia atau Enea Bastianini yang merupakan pembalap utama di Ducati Lenovo. Mungkin ada hal yang belum kami ketahui. Tapi mereka akan tetap melakukan segalanya untuk mencegah Marquez memenangkan terlalu banyak balapan dan juara dunia, kata Depuniet. Karena di Ducati, kita sudah melihatnya dari yang terjadi kepada Jorge Martin. Akan berantakan jika Pramac yang mengejar gelar juara dunia dan itu masuk akal. Kalau misalnya Martin bertarung melawan pembalap dari KTM, Aprilia atau pabrikan lainnya, mereka, Ducati, akan melakukan segalanya untuk membantu dia. Namun di sana, mereka tidak melakukan segalanya untuk membantu dia, kami harus jujur. Memang begitulah adanya dan sayangnya itu hal yang normal. Satu-satunya peluang pembalap tim satelit bisa jadi juara dunia adalah jika tidak bersaing dengan pembalap pabrikan mereka sendiri. Jadi untuk Marquez, begitulah mereka. Sudah sedikit meredamnya dengan memberikan motor yang mungkin satu level lebih buruk dari motor Bagnaia dan setengah level lebih buruk dari motor Bagnaia dan Martin di akhir tahun, yang telah mendapat pembaruan. Tapi saya masih akan menantikan bagaimana ke depannya, pungkas Depuniet.